BCA, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam press conference kinerja PT Bank Sentral Asia Tbk untuk kuartal 1 2025, saya mengucapkan selamat datang. Saya juga ingin menyapa teman-teman media yang sudah hadir bersama kami saat ini, kemudian juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di official YouTube BCA, Solusi BCA. Tentunya kami juga ingin menyapa Bapak Ibu jajaran direksi komisaris yang juga sudah hadir bersama kami. Sebelumnya izinkan saya Hera F. Harin akan menjadi moderator dalam press conference pada sore hari ini, dan saya juga mewakili keluarga besar BCA ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam rangka bulan Syawal, maka izinkan saya mengucapkan sekali lagi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dari ruang utama meeting Garuda di Menara BCA, Bapak Presiden Komisaris BCA, Bapak Johan Emir Setioso, bersama dengan Presiden Direktur BCA, Bapak Yahya Setiatmaja, serta segenap komisaris dan direksi BCA. Kawan-kawan sekalian, langsung saja saya akan membacakan siaran pers untuk menyampaikan bagaimana kinerja BCA sepanjang 3 bulan awal di tahun 2025. Siaran pers PT Bank Sentral Asia Tbk hasil kinerja kuartal 1 2025. Kinerja solid di tengah dinamika pasar. Jakarta, 23 April 2025, PT Bank Sentral Asia Tbk, BBCA, dan entitas anak membukukan total kredit sebesar 941 triliun rupiah per Maret 2025, naik 12,6% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan kredit ini ditopang ekspansi pembiayaan di berbagai sektor, disertai pertumbuhan pendanaan berkelanjutan. Pendanaan inti giro dan tabungan atau KASA tumbuh 8,3% year on year mencapai 979 triliun rupiah atau sekitar 82% total dana pihak ketiga atau DPK. Menurut Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, Bapak Yahya Setiatmaja, momentum Ramadan dan Idul Fitri tahun ini berdampak positif bagi penyaluran kredit BCA hingga Maret 2025. Pelaksanaan BCA Expoversary 2025 turut menopang pertumbuhan kredit perusahaan. Seiring tingginya antusiasme masyarakat pada BCA Expoversary, kami memperpanjang pelaksanaan event ini hingga 30 April 2025. BCA berkomitmen mendukung perekonomian nasional dengan mendorong penyaluran kredit ke berbagai sektor dan segmen secara prudent. Kami optimistis menatap pertumbuhan bisnis ke depan di tengah dinamika dan tantangan pasar. Pertumbuhan pembiayaan BCA ditopang kredit korporasi yang naik 13,9% year on year menjadi 443,4 triliun rupiah. Kredit komersial tumbuh 9,9% year on year mencapai 137,4 triliun rupiah. Penyaluran kredit UKM tumbuh 12,9% hingga 124,5 triliun rupiah. Kredit konsumer naik 11,3% year on year menjadi 225,7 triliun rupiah, ditopang oleh KPR BCA yang tumbuh 10,5% year on year hingga mencapai 135,3 triliun rupiah. Kredit kendaraan bermotor KKB tumbuh 12,3% year on year menjadi 67,1 triliun rupiah, serta outstanding pinjaman konsumer lainnya yang sebagian besar adalah kartu kredit, meningkat 13,9% year on year mencapai 23,3 triliun rupiah. Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 19% year on year menyentuh 235 triliun rupiah, mencerminkan komitmen BCA terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance ataupun ESG. Nilai ini sekitar 25% dari total portofolio pembiayaan. BCA menyediakan promo suku bunga spesial bagi debitur SMI pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sektor pendidikan. Total DPK BCA naik 6,5% year on year mencapai 1.193 triliun rupiah
Dana kasa menjadi kontributor utama pendanaan BCA seiring dengan meningkatnya volume transaksi. Frekuensi transaksi BCA secara menyeluruh tumbuh 19% year on year mencapai 9,9 miliar transaksi. Frekuensi transaksi mobile dan internet banking BCA mencapai 8,8 miliar, naik 22,2% year on year. Optimalisasi aplikasi MyBCA terus dilakukan demi kenyamanan dan juga kemudahan nasabah bertransaksi. Salah satu fitur baru MyBCA adalah bagi-bagi. Memungkinkan nasabah berbagi uang hingga akumulasi 50 juta rupiah per hari kepada maksimal 99 orang. Pengguna Android dan fitur NFC dapat memakai fitur Kris-Tap di MyBCA minimal versi 2.20. Terdapat juga fitur investment goals mempermudah nasabah merencanakan berbagai tujuan investasi. Transaksi transfer outgoing remittance dengan sumber dana di Pocket Falas kini bisa juga dinikmati di MyBCA. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri, BCA menyediakan fitur pembukaan rekening online di MyBCA menggunakan nomor handphone luar negeri. Menurut Bapak Yahya Setiatmaja, pada kuartal 1 2025, BCA resmi bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan juga Lazismu di bawah PP Muhammadiyah, memberikan kemudahan layanan zakat, infak, dan sedekah melalui aplikasi MyBCA. Kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen BCA menjembatani nasabah yang hendak menunaikan zakat, infak, dan sedekah dengan solusi digital yang aman, nyaman, dan mudah. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai fitur di MyBCA. Dari segi penerimaan, pendapatan bunga bersih atau net interest income BCA tumbuh 7,1% year on year menjadi 21,1 triliun rupiah. Pendanaan selain bunga naik 8,1% year on year mencapai 6,8 triliun rupiah, sehingga total pendanaan operasional mencapai 27,9 triliun rupiah atau tumbuh 7,4% year on year. Rasio cost to income terkelola baik di level 28,5%. Rasio loan at risk ataupun LAR dan NPL berada pada tingkat terjaga masing-masing 6% dan 2%. Rasio pencadangan NPL dan LAR ada pada level solid, masing-masing 180,5% dan 66,5%. Laba, BCA, dan entitas anak tumbuh 9,8% mencapai 14,1 triliun rupiah pada kuartal 1 2025. BCA meraih berbagai penghargaan bergengsi pada triwulan pertama 2025, salah satunya penghargaan dari Brand Finance sebagai World's Strongest Banking Brand 2025. Ini merupakan kali kedua secara berturut-turut BCA meraih penghargaan tersebut. The Asian Banker menobatkan BCA sebagai the best retail bank in Indonesia. BCA juga meraih penghargaan Indonesia's Best Private Bank and Indonesia's Best for Next Gen dari Euromoney. Penghargaan juga dari Gallup Global Customer Engagement kembali diterima BCA untuk 4 kali secara beruntun. BCA di bawah payung Bakti BCA kembali menyalurkan beasiswa serta program pengembangan selama setahun bagi 700 mahasiswa dari 20 perguruan tinggi. Dari segi kebudayaan, BCA mendampingi 6 desa wisata binaan meraih penghargaan The Best Asian Tourism Awards 2025, termasuk juga untuk Community Development. Bakti BCA juga mempromosikan paket perjalanan dari 6 desa wisata binaan pada ajang ITB Berlin, travel fair terbesar di dunia. Fasilitas penerbitan sekitar 2.000 sertifikat halal bagi pelaku UMKM sudah dilakukan Bakti BCA. Sementara di bidang kesehatan, Bakti BCA menggelar pemeriksaan kesehatan dan operasi katarak gratis donor darah berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia. Tahun ini Bakti BCA meluncurkan program Generasi Berbakti yang mengajak mahasiswa di berbagai penjuru negeri memanfaatkan keterampilan akademisnya untuk terlibat langsung di desa wisata BCA. Kelompok terpilih akan menerima pendanaan serta pendampingan Bakti BCA dalam menjalankan program selama kurang lebih 1 bulan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan media, demikian pembacaan siaran pers yang sudah menyajikan bagaimana performance BCA sepanjang kuartal 1 2025.
Ya, demikian rangkuman apa saja yang sudah kami lakukan sepanjang 3 bulan awal di tahun 2025. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah kami tercinta, kemudian juga support stakeholders dan kerja keras seluruh keluarga besar BCA di seluruh penjuru tanah air. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang bergabung di akun YouTube official BCA, tampaknya ini menjadi penutup pertemuan kita. Untuk kawan-kawan media, kita akan melanjutkan untuk section selanjutnya. Atas nama keluarga besar BCA, saya Hera F. Harim pamit. Terima kasih dan BCA senantiasa di sisi Anda.